Halo guys, assalamualaikum, welcome back to Invest Saham. Pada video ini kita akan update money flow untuk saham big banks dan menganalisa saham lainnya. Sebelum lanjut, disclaimer on, ini bukan ajakan jual beli saham, so langsung saja kita ke pembahasan. Jadi hari ini IHSG kembali naik 2,7% di level 5.902 dan tentunya kita cukup senang guys ya dengan kenaikan IHSG pada hari ini dan juga terutama untuk saham-saham big banks ataupun saham lain yang juga kita pegang. Jadi hari ini kalau misalkan kita perhatikan memang IHSG kita naiknya cukup bagus ya di saat beberapa bursa saham Asia itu turun. Seperti Kospi Korea turun 4,5%, Nikkei Jepang turun 1,8%, dan Hang Seng Hong Kong turun 0,6%. Kalau misalkan kita lihat ya di pemberitaan dalam negeri memang inflasi sudah mulai terasa guys, di mana harga BBM terutama untuk non subsidi seperti Pertamax dan Dexlite itu dinaikkan oleh pemerintah. Sedangkan untuk Pertalite mungkin akan dipertahankan terlebih dahulu ya guys ya, karena itu memang untuk kalangan menengah ke bawah. Nah, tapi kalau misal kita perhatikan guys, untuk bursa saham kita hari ini asingnya masih net sell. Di market reguler itu sebesar 2,9 triliun, sedangkan di all market mencapai 3,1 triliun rupiah. Lalu untuk rupiah kita hari ini menguat ya 0,8% di 17.892 rupiah per 1 US dollar. Apakah kita harus senang dengan penguatan rupiah ini? Tentu saja guys ya, meskipun kemarin hasilnya adalah Bank Indonesia menaikkan tingkat suku bunga di angka 5,5% ya, jadi 25 BPS, dan tentunya itu akan berdampak terutama untuk teman-teman yang punya hutang ke bank atau cicilan perbankan. Nah, itu tentunya akan naik ya guys ya, biaya untuk mencicilnya, seperti itu. Itu dampak yang terasa ya. Oke guys, selanjutnya kita melihat ya hari ini BCA-nya naik tinggi, meroket hampir 10%, rupiah kita menguat ya guys ya. Tapi sejauh mana sih kekuatan IHSG? Apakah IHSG ini benar-benar akan rebound dalam waktu dekat atau ini hanya technical rebound saja? Jadi kita akan bahas juga guys ya bersama dengan beberapa saham yang teman-teman sudah request gitu di kolom komentar. Karena kemarin pun saya bilang ke teman-teman kalau misalkan mau menambahkan saham yang ingin dibahas, boleh ya guys ya. Nanti untuk saham yang rutin kita bahas ya ada beberapa saham Konglo, beberapa grup Konglo sahamnya yang selalu kita bahas ya guys ya. Karena kita juga ingin update, saya pun ingin melihat perkembangannya ditambah dengan saham-saham yang mungkin sedang teman-teman pegang nih. Jadi ya silahkan request di kolom komentar. Tapi kalau nanti tidak ada request ya kita lihat yang menarik gitu ya. Oke guys, jadi sejauh ini technically masih berjalan guys dengan harapan kita ya guys ya. Harapan kita kan kemarin itu dia naik ya sampai di resist 3.000-an lah. Nah, dari 3.000 ini kalau misalkan ada koreksi, ya kita harap koreksinya akan menjadi normal correction aja. Seperti ini lebih bagus ya guys ya. Ini menjadi area higher low kalau misalkan terjadi koreksi, dan kita pun berharap kembali naik ya, lanjut naik lagi seperti itu. Jadi kalau misalkan turunnya seperti ini kan kita bisa berasumsi bahwa ini bisa sideways. Jadi untuk buy on weakness di 2750 saya rasa menjadi average yang cukup bagus nih. Tapi kalau misal teman-teman sudah ambil ya di bawah 2.700 yaitu di 2.500 atau 2.600, itu sudah harga yang sangat-sangat murah untuk BRI. Jadi bisa dipertahankan ya guys ya untuk yang buy on weakness. Untuk yang hold jangka panjang, kalau memang sudah niat hold jangka panjang juga tidak masalah ya. Tinggal lanjut di keep saja karena kan tentunya akan dapat dividen. Karena saya juga tahu ya guys ya, gimana rasanya cut loss di sebuah saham itu pasti nggak apa ya, nggak senang lah ya, nggak happy gitu kalau misal kita melakukan cut loss. Tapi untuk saham-saham gorengan, ya mau nggak mau kita pun harus ada exit strategi untuk stop loss. Ya untuk saham-saham yang memiliki fundamental, apalagi yang dividennya besar, masih bisa lah untuk kita hold meskipun mungkin juga berpotensi minus dalam gitu guys ya. Banyak juga nih yang di Big Bang sudah minus puluhan persen. Hari ini BRI menjadi saham ya salah satu saham yang paling banyak dijual asing. Distribusinya teman-teman lihat dari ZP, BBAKRX masih cukup besar untuk net sell asing di BRI. Nah, kita lihat guys hari ini lebih besar ya dibandingkan kemarin. Kemarin itu di 476 miliar, hari ini 571 miliar. Artinya asing ini sangat-sangat memanfaatkan kenaikan dari big banks untuk jualan. Ingat ya, masih outflow, belum inflow atau belum akumulasi dan belum diborong oleh asing.
Untuk BNI hari ini naik ya 5,5% di 3.450 per saham, mulai ada rejection guys di support become resistance-nya di 3.500 ya guys ya. Tadi sempat menguat ke area high di 3.560 tapi dia uh, apa ya, mantul lagi ya guys ya, gagal untuk breakout nih. Jadi ya untuk BNI-nya ada peluang untuk melemah karena kita lihat hari ini pun masih ada distribusi dari asing. RXZP sebagai top seller sedangkan BKLJ-nya terpantau akumulasi. Kita cek untuk Bank BNI. Hari ini BBNI ada net sell 147 miliar. Jadi net sell-nya juga lebih besar dibandingkan kemarin. So untuk big banks, terutama BRI dan BNI, kita lihat masih ada outflow yang besar sehingga masih ada potensi untuk terjadi retrace ya. Syukur-syukur retrace ya, terjadi normal correction. Ya kalau misal anjlok lagi, berarti kan ya rezekinya sampai situ ya guys ya, kenaikannya sampai situ karena di beberapa waktu lalu pun memang ada lower high gitu, area tinggi atau area high yang lebih rendah dibandingkan area high sebelumnya dan ini bisa menjadi bearish continuation ya, atau kelanjutan dari bearish trendnya. Itu yang tidak kita harapkan. Yang kita harapkan kan seperti ini ya. Dia naik, ada normal retrace, ya normal correction, menjadi area higher low dan lanjut naik lagi gitu ya. Harapan yang terbaik lah. Tapi kalau misalkan tidak seperti yang kita harapkan, ya kita harus legowo dan bersabar seperti itu. Oke guys, untuk Bank Mandiri hari ini naik 4,16% di 4.260 per saham. Kita lihat ada sedikit akumulasi dari RX, PD dan ZP, namun AKBK-nya terpantau jualan. Kita cek untuk Bank Mandiri. Bank Mandiri ternyata hari ini net sell ya 80 miliar, setelah kemarin itu net sell 267 miliar. Jadi kalau misal kita perhatikan beberapa minggu ini masih cenderung net sell jumbo sehingga Bank Mandiri pun ya kalau untuk teman-teman yang swing boleh lah ya ancar-ancar nih mulai ya dilihat-lihat kembali untuk take profit karena dengan pemerintah ya mengeluarkan berita kebijakan ya itu pasti akan disorot oleh asing ya, oleh investor foreign. Itu akan disorot, guys. Berita terbaru apa, guys? Berita terbaru ya tadi ya, guys ya, untuk BBM non subsidi itu dinaikkan cukup tinggi ya naiknya dan juga ada berita terkait dengan polisi ya, kepolisian itu katanya bisa menduduki jabatan sipil. Nah, itu juga sebenarnya yang sebenarnya bisa memicu demo besar-besaran. Ketika ada demo besar-besaran, investor asing terutama akan menganggap bahwa Indonesia tidak stabil dan mereka akan outflow lebih besar. Ke sana ya guys ya, kita logika berpikirnya ke sana. Jadi bukannya kita takut ya, tapi kita mewanti-wanti ke teman-teman supaya teman-teman tahu korelasinya gitu. Kebijakan pemerintah itu sedang disorot ya oleh pihak asing, terutama oleh investor dari luar negeri seperti itu. Dan ketika kita aware ya dengan apa yang terjadi, maka kita bisa antisipasi ya, tidak bengong gitu guys ya. Ini kenapa naik, ini kenapa turun ya. Apalagi kalau anjlok gitu ya. Ini kenapa sih kok turun gitu ya. Kok rupiah kita naik, kok IHSG-nya turun. Nah, kita tidak tidak kehilangan data lah ya. Kita tidak istilahnya kita tidak benar-benar tidak punya info itu menurut saya cukup menakutkan ya guys ya karena kita tidak tahu harus bertindak seperti apa. Apalagi kan ini menyangkut uang kita ya yang ada di bursa saham seperti itu. Oke guys, untuk BCA, BCA-nya naik tinggi 9,7% di 5.650 per saham dan sudah mulai tembus ya di support become resist di 5.500 jadi sudah cukup oke untuk BCA. Cukup oke untuk apakah? Apakah untuk tambah muatan atau entry? Nah, tambah muatan itu seharusnya kemarin di harga bawah ya, ketika naik di 5.100 kemarin kan puncaknya 5.100. Nah, harusnya 5.100 guys, biar cepet turun gitu average-nya. Kalau di sekarang sebenarnya masih bisa, tapi kan sudah naik cukup tinggi ya, 9,7%. Kita cek hari ini ada normal akumulasi dari RX, BBYUKZ, tapi ZPCCSQ-nya masih net sell cukup besar nih. Jadi langsung saja kita cek untuk BCA-nya. Hari ini BCA-nya net sell ya, 36 miliar aja. Memang secara nominal sudah mulai menipis nih untuk net sell asing di BCA, tapi ya
perlu kita pantau ulang ya. Tapi sejauh ini secara teknikal memang ada rebound ya guys ya, ada teknik rebound, jadi ada harapan untuk teman-teman yang masih hold semoga bisa cepat terjemput dan berbalik profit ya guys ya. Bahkan di kolom komentar sudah banyak juga guys yang ini ya, yang bilang bahwa ketika nanti naik, saya ingin benar-benar menjual gitu ya, ingin benar-benar take profit di saham yang, sudah di-averaging down tentunya. Ya memang kondisinya seperti ini dan lebih cocok untuk swing kalau menurut saya, untuk hold jangka panjang hanya sedikit saham. Oke guys, kita lanjut ke beberapa saham yang di-request oleh teman-teman investor, nanti kita ke saham rutin ya, seperti Adro, ADMR, ADI, Bumi, BRMS gitu ya. Ada yang request Tepia ya. Tepianya hari ini koreksi 7,4%. Nah, kemarin kan naik nih. Kemarin naik 21%, naik secara bertahap. Hari ini pun koreksinya bertahap. Jadi ada celah untuk teman-teman take profit. Misalkan ya sudah cuan, anggaplah sudah cuan 30% atau 20% lah guys ya. Karena kan di tanggal 8 Juni ini naik 22% dan di tanggal 9-nya naik 21%. Anggaplah sudah naik sekitar 40% ya untuk Tepia dari bottom. Nah, kalau misal teman-teman sudah buy on bottom dan sudah ada profit, ketika terjadi koreksi seperti ini dan kalian keluar exit ya dengan take profit, itu harus disyukuri guys ya. Karena sudah bisa ambil cuan di saat market merah itu sudah sangat-sangat bagus. Hari ini ada normal distribusi dari CCAKRFBK, tapi net sell asing juga masih cukup besar di 395 miliar. Jadi harus berhati-hati nih guys ya, belum terlalu aman kalau kita mengacu ke asing. Tapi kalau domestik dan retail ini cukup banyak nih yang beli hari ini di Tepia. Lalu ada yang request juga guys, CDIA sekalian aja guys ya. CDIA juga sama, hari ini ada normal correction meskipun dia masih close di harga yang sama. Tadi sempat turun ke area low di 670 tapi closing di 695. Jadi untuk CDIA pun saya rasa sih masih bisa menjadi area lower high, jadi harus hati-hati ya guys ya. Kalau ada profit, jangan lupa take profit guys ya. Apalagi kalau misalkan marketnya tiba-tiba turun, tiba-tiba anjlok. Nah teman-teman harus cepat ya, tangannya harus cepat ya guys ya. Fast hand lah ketika marketnya tidak stabil, lalu teman-teman mendapati ada bad news, cepat-cepat ya guys ya, cepat-cepat jual gitu. Tapi kembali lagi disclaimer on, semua keputusan investasi di tangan masing-masing. Sedangkan untuk brand naik ya, 3,18% di 4.220 per saham, ada akumulasi ZPKZ, net buy asing di 21,5 miliar. Cukup oke, tapi kenaikannya belum terlalu signifikan. Kita coba cek untuk PTRO. PTRO hari ini normal correction ya, mirip dengan CDA tadi, koreksinya 0,9% saja di 4.180 per saham. Ada normal distribusi dari AKPDIF ya, net sell asing di 35,6 miliar. Oke guys, kita lanjut ke saham requestan. Ada Bevin yang juga di request oleh salah satu investor, naik 2,3% ya untuk Bevin di 655 per saham dan sempat bagi dividen juga ya, Rp35 per saham karena memang rutin bagi dividen. Jadi setidaknya meskipun minus ya, teman-teman masih dapat dividen lah. Masih dapat uang tunggu gitu. Kalau di tanggal 9-nya ternyata naik 9,4%, cukup bagus. Secara teknikal memang ada teknik rebound, akumulasi asingnya mulai masuk ya, meskipun memang angkanya tidak besar guys. Hari ini 690 jutaan aja. Tapi ya lumayan oke lah ya, karena kan sudah tembus juga nih di support kuatnya. So untuk Bevin kita harap bisa kembali rebound ya, agar teman-teman yang hold Bevin juga bisa kembali cuan. Amin ya guys ya, aminkan ya untuk doa-doa baik. Oke guys, kita lanjut ke SMSM. SMSM juga sama guys, sempat anjlok bahkan jebol support ya guys ya. Waktu itu di Bevin, waktu kita swing itu sempat swing di waktu di seribuan ya, 1000 di 900 ke 1200 gitu ya. Waktu itu kita sering swing di Bevin. Kalau sekarang kita mungkin sedang di saham lain lah ya, di saham yang sedang ada katalisnya. Untuk SMSM juga sama guys ya, untuk swing ini sebenarnya lebih ke swingnya agak panjang nih, bisa beberapa minggu atau beberapa bulan ya. Untuk SMSM-nya naik 0,9% di 1.625 per saham, ya mulai ada teknik rebound. Kemarin naiknya tipis 1,9%, hari ini juga tipis ya, tapi tidak setinggi Konglok guys. Secara
distribusi hari ini cukup besar, RXPDZP ya. Asingnya jualan cukup banyak, sedangkan retail dan domestiknya masuk nih. Asingnya net sale 778 jutaan. Selanjutnya ada ACES yang juga ditanyakan ya guys ya oleh teman-teman investor. ACES-nya naik 5,4% di 348 per saham. Teknik rebound juga terlihat ya guys ya setelah dia anjlok kemarin sampai di 314 dan distribusinya dari domestik juga cukup banyak nih, terutama SQ dan EP, CCZP juga terpantau. Ada beberapa asing yang masuk ya, 363 jutaan untuk net buy hari ini dari asing. Jadi teknik rebound ini sebenarnya bisa teman-teman gunakan juga untuk entry buy ya, terutama untuk trend following. Ya, kalau misalkan tren naiknya tidak terlalu tinggi, ya kita setidaknya dapat cuan dan bisa take profit lah ya, seperti itu. Jadi, profit jangka pendek juga tidak masalah kalau misal teman-teman sempat untuk menjualnya, gitu. Jadi jangan sampai kita, apa ya, melakukan trade, kita masuk di sebuah saham, swing, tapi kita tidak dapat apa-apa gitu, malah dapat kerugian. Yang kita harapkan kan kita bisa dapat, profitnya. Oke guys, kita coba cek ADRO ya guys ya. ADRO-nya naik 2,2%. Nah, ini bisa menjadi peluang nih untuk teman-teman yang mungkin mau exit terlebih dahulu ya dan nanti ambil lagi di harga bawah ya. Semoga bisa segera terjemput guys. Karena kita lihat sih domestiknya mulai bagus ya guys ya dari domestik. PD TPLG-nya mulai masuk. PDLG ini cukup penting ya untuk ADRO dan ya kalau misalnya kita lihat asingnya jualan 21 miliar. Di sini YUAKBK-nya sebagai top seller. Jadi Adro lumayan oke guys. Semoga diakumulasi ya oleh Pak Boy Thohir. Untuk ADI juga sama, ada teknik rebound hari ini 1,2% setelah kemarin juga naik 5,7% di 7.975 per saham. Meskipun cukup netral ya guys ya, domestiknya masuk, asingnya keluar. Hari ini net sell 37 miliar untuk ADI. Kita ke ADMR. Untuk ADMR-nya hari ini koreksi 2,8% di 1.540 per saham. Asing jualan cukup banyak guys, ada AK, CCBK yang hari ini jualan atau net sell, sedangkan KILG RX BB-nya masuk ini domestik ya guys ya yang bagus di ADMR. Kita coba lihat juga untuk Bumi guys, Buminya normal correction, masih ada net sell asing ya 125 miliar di 144 per saham. Lalu untuk BRMS coba kita cek. BRMS-nya juga koreksi 2,8%, asing net sell 73 miliar, distribusi ya AKZP. LGOD ini domestiknya masuk guys, tapi asingnya keluar ya, jadi tertahan untuk kenaikannya. Untuk Dewa naik 7,8% di 302 per saham, meskipun asing net sell 65 miliar, tapi ada LGPD yang masuk nih guys, jadi lumayan ya guys ya untuk kenaikan saham Dewa, seperti itu. Oke guys, langsung saja kita rekap ya. Saham yang hari ini paling banyak diakumulasi oleh asing. Ada Gotoh, Brand, INDF, GGRM, Supa, Unilever, Pani, CMNT, lalu ada ICBP, CTRA, Arci, Cimori X, CLHRTA, Gula, WBSA, lalu ada ULTJ, PGO, dan CBR. Sedangkan saham-saham yang hari ini paling banyak di net sell asing ada BRI, Tepia, BNI, Antam, lalu ada Bumi, Telkom, Astra International, Cuan, Bank Mandiri, Aman Mineral, BRMS, Dewa, INRG, Bufa, lalu ada DSSA, BP, AAD, Inco, dan BBCA. Oke guys, terima kasih sudah menonton dan semoga bermanfaat untuk teman-teman. Thank you for watching. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.